Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pendidikan pesantren Super Kemari dan Mufidah, yang turut pula kepada kepala sekolah saya Miss Yuyun dan Miss Alfi. Gak lupa kepada keluarga saya yang di rumah, semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan dibahagiakan rezekinya. Kenalin, aku Sinta, aku kelas 8. Aku bakal jelasin materi IPS, apal IPS yang jelasin tentang reformasi. Sebenarnya gimana kabar pada pagi hari ini? Siang hari ini alhamdulillah luar biasa bersemangat dahsyat Akbar. Nah, jadi di sini itu ini part kedua ya. Nah, jadi yang pertama ini ada tentang merundingkan sebuah renville, kemudian ini ada juga rundingan dari Rom Royen, dan beberapanya itu adalah info-info aja ya guys. Nah, jadi yang pertama kan ada tentang rundingan dari siapa renville, yaitu ada delegasinya itu adalah Indonesia, itu adalah Amir Syanifuddin Harahap, dan keterangan delegasi dan Belanda Abdul Wijojo Mojo. Nah, kalau delegasi dari KTN-nya itu ada Frank Porter Graham, Richard Kirby, itu ada sebagai mediator rundingan. Dampak yang terjadi dengan rundingan renville itu adalah wilayah Indonesia itu akan menjadi sempit dan juga dikelilingi oleh wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, kesepakatan yang mereka sepakati yaitu adalah disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dengan penduduk Belanda, dan berhenti menjadi tembak menembak, dan Belanda itu hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai wilayah Republik Kemerdekaan Indonesia. Lanjut, di sini ada rundingan dari Rom Royen, itu ada 2 dari wilayah Indonesia. Itu adalah untuk menghentikan sebuah perang. Itu kesepakatannya itu adalah untuk menghentikan sebuah perang gerilya dan kerjasama dalam memulihkan damaian dan juga ketertiban dan keamanan. Nah, terus serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag ya. Terus lanjut, kalau misal kesematakan dari pihak Belanda ya, yaitu adalah menjamin penghentian gerakan militer, terus habis itu setuju dengan kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Jogja. Terus terakhir itu nggak mendirikan sebuah negara di daerah Republik Indonesia tersebut. Nah, ini ada delegasinya. Di Indonesia itu ada Yamar Muhammad dengan sebagai ketua delegasi, dan Belanda ini adalah Dr. J.N. van Royen dengan ketua deleg, dan mediator rundingnya itu adalah Unci, kok gelap gitu ya, yaitu Unci siapa namanya, Unci Merle Kokren gitu, susah. Dampak yang terjadi dari rundingan Romo yang itu adalah pemerintah RI itu akan kembali ke Yogyakarta. Terus lanjut kita ke topik-topik selanjutnya. Nah, jadi ada upaya pertahanan dulu itu melalui dengan cara diplomasi dan juga pertempuran. Dan diplomasi itu yang dilakuin itu adalah perundingan Linggajati, renville, Rom Royen, dan konferensi meja bundar. Terus habis itu Rom Royen, terus pertempuran yang dilakukan itu adalah sebuah Ambarawa, Surabaya atau pertempuran Surabaya, Medan Area, dan juga Bandung Lautan Api. Terus pada tanggal 1950 diadakan sebuah konferensi, yaitu dihadiri oleh wakil Republik Indonesia. Aku lupa, Republik Indonesia aku lupa S-nya itu apa, dan juga Republik Indonesia. Nah, peristiwa politik yang terjadi itu masa demarkasi adalah 7 kali penggantian kabinet melalui pemilu ke-1, dekret presiden ke-5 Juli 1959, dan lain-lain. Nah, terus itu ada juga persetujuan Vinek, yaitu adalah pembatalan persetujuan Vinek hasil KMB. Nah, Indonesia dapat kedaulatan setelah menandatangani sebuah konferensi meja bundar yang diselenggarakan pada oleh Den Haag, Belanda 27 Desember 49.
Terus itu tapi nggak sesuai dengan cita-cita bangsa ya. Terus akhirnya hubungan Finland Indonesia itu disahkan hubungan bilateral itu. Terus selanjutnya ada tujuan ekonomi gerakan Banteng, yaitu membiasakan ekonomi dan komunikasi parlementer, yaitu Gunting Syafruddin, Fineng dan lain-lain. Tujuan ekonomi gerakan Banteng itu adalah menumbuhkan sebuah kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Nah, perkembangan politik yaitu demokrasi sebagai pemimpin politik luar negeri dan adanya sebuah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi perjanjian dari New York itu adalah kekuasaan Belanda berakhir pada tanggal 1 bulan 10 tahun 62. Terus itu dibentuk dengan PBD dan juga UNTFA. Terus itu juga ada Isian Barat yang diserahkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Terus lanjut perguruan regulasi material yaitu kemudian kebutuhan ekonomi demokrasi itu turun pada mata uang rupiah dan juga sekitar deklarasi ekonomi. Dan hubungan Finland itu dasar undang-undang natural, nggak diikat dengan janji izin. Oke, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.